إن الحمد لله نعم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian tafsir dari tafsir yang ringkas, Taisirul Karimir Rahman di tafsir Kalamil Mannan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, dan sampai pada ayat yang ke-28 masih dalam surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfurun?" yang maknanya bagaimana kalian kafir? Bagaimana kalian bisa kafir kepada Allah padahal kalian tadinya dalam keadaan mati, kemudian Allah hidupkan kalian, kemudian Allah matikan kalian, kemudian Allah hidupkan kembali kalian, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, hada istifhamun bima'na ta'ajjub. Ini adalah pertanyaan tetapi mengandung makna ta'ajjub, yakni ungkapan ta'ajjub. Kok aneh? Kenapa kalian bisa kafir dalam keadaan kalian diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dihidupkan, diberi rezeki, diberi berbagai macam fasilitas hidup. Kenapa kok bisa kufur? Ini bukan pertanyaan. Wa huwa 'allamul ghuyub. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala yang gaib. Maka makna pertanyaan di sini adalah ta'ajjub wa taubih. Ta'ajjub menunjukkan perkara yang aneh kalau ada makhluk yang diberi nikmat kemudian kufur kepada yang memberi nikmat kepadanya, ingkar kepada yang memberi nikmat kepadanya. Ini aneh. Yang kedua, terkandung di dalamnya taubih, menjelekkan betapa jeleknya perbuatan kalian. Kafir kepada yang memberikan kepada kalian kehidupan. Ini taubih. Berarti pertanyaannya pertanyaan ingkari, pertanyaan pengingkaran yang mengandung atau terkandung di dalamnya pengingkaran
terkandung di dalamnya ta'ajjub, terkandung di dalamnya taubih. Kaifa yahsul minkum al-kufr billahi alladhi khalaqakum minal adam. Bagaimana bisa terjadi kekafiran pada kalian padahal dalam keadaan kalian Allah ciptakan dari yang tadinya enggak ada kemudian diwujudkan oleh Allah. Pada diwujudkan Allah berikan rezekinya, Allah berikan kebutuhan-kebutuhannya. Wa an'ama 'alaikum bi asnafin ni'am. Allah berikan kepada kalian berbagai macam bentuk kenikmatan. Tsumma yumitukum. Kemudian Allah matikan kalian. Inda istikmali ajalihim, yaitu ketika sempurna lengkap ajalnya. Pada tanggal tertentu, pada waktu tertentu sudah tertulis ajal-ajal mereka. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, maka enggak bisa dimajukan sedikit pun dan enggak bisa dimundurkan. Ini khairan a'azakumullah ma'na yumitukum, dimatikan. Wa yujazikum fil qubur, dan kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala balasan-balasan di kuburnya sebelum di akhirat nanti. Di alam barzakh sebelum di yaumil akhir. Thumma yuhyikum ba'dal ba'thi wan nusyur. Kemudian dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Setelah kebangkitan dikumpulkan. Thumma ilaihi turja'un. Kemudian kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayujazikumul jazaa'al awfa. Kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pembalasan yang sempurna. Fa idza kuntum fi tasarrufihi. Kalau kalian dalam keadaan seperti itu, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tadbirihi wa birrihi, dengan pengaturan dari Allah, dengan kebaikan dari Allah, wa tahta awamirihi, dan di bawah perintah-perintah Allah ad-diniyah, di bawah perintah Allah dalam masalah din. Karena perintah-perintah Allah awamir, ada diniyah, ada qadariyah. Kalian di bawah perintah-perintah Allah diniyah dan juga qadariyah. Di bawah perintah Allah. Kalau Allah katakan kun, jadilah, maka jadilah. Kalau Allah katakan rugilah, maka dia rugi. Kalau Allah katakan untunglah, maka dia untung. Kalau Allah katakan dia sengsara, dia sengsara. Kalau Allah katakan dengan ketentuan dia akan bahagia, maka dia bahagia. Maka semuanya tahta awamirillah, di bawah perintah-perintah Allah, dan sekaligus di bawah perintah-perintah Allah asy-syar'iyyah ad-diniyah. Ini harus tunduk pada syariat, pada agama. Wa min ba'di dzalika tahta dinihil jazaa'i, dan juga kalian di bawah kekuasaan Allah, di bawah perintah-perintah Allah ad-diniyah yang kemudian dibalas. Kalau ditaati akan dibalas dengan pahala yang berlipat. Kalau kemudian dimaksiati, maka terancam dengan ancaman azab. Apa yaliqu bikum an takfuru bih? Maka apakah pantas bagi kalian untuk kufur pada Allah? Padahal semuanya dari Allah, kehidupannya dari Allah, kenikmatannya dari Allah, fasilitas hidupnya dari Allah, semua yang kalian perlukan Allah yang memberikan. Apa yalik an takfuru billah? Apakah pantas kalian kufur pada Allah? Wa hal hadza illa jahlun 'adzim. Ini tidak lain kecuali jahlun 'adzim, kecuali kebodohan yang sangat besar. Wa safah wa hamaqah. Safah adalah safi, kebodohan juga, kedunguan. Hamaqah juga maknanya hamq. Al-humq maknanya adalah dungu, kebodohan dan kedunguan. Allah yang memberi tetapi tidak disyukuri. Allah yang menghidupkan tetapi tidak ada balasan, tidak ada syukur, tidak ada ibadah. Balil ladzi yaliku bikum an tu'minu bihi
wa tattaquhu wa tashkuruhu wa takhafu 'adzabahu wa tarju thawabahu. Yang semestinya, yang pantas bagi kalian semestinya adalah untuk beriman kepadanya, bertakwa kepadanya, bersyukur kepadanya, takut kepada azabnya, dan mengharapkan pahalanya. Kaum muslim yang saya hormati, ayat yang ringkas yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa nawasina biyadihi. Nawasina, ubun-ubun kita semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat ini 4 perkara. Dihidupkan 2 kali dan dimatikan 2 kali. Qalu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, qalu amat rabbana amattana snataini wa ahyaytana snataini fastarafna bi dhunubina. Wahai Rabb kami, amattana snataini wa ahyaytana snataini fastarafna bi dhunubina. Wahai Rabb kami, engkau matikan kami 2 kali dan kau hidupkan kami 2 kali, maka kami mengakui dosa-dosa kami. Kami mengakui dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami. Ini keadaan mereka, para hamba-hamba Allah di akhirat. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan di dunia dari kekufuran, dosa-dosa, kemaksiatan, bahwa itu gak pantas. Gak pantas bagi para hamba yang semuanya bergantung pada Allah, tidak akan bisa lepas dari Allah sekejap mata pun. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan juga Allah, yang akan menghisab Allah, yang akan membalas juga Allah. Maka semua kita milik Allah, dari Allah, dan diberikan seluruh kehidupannya oleh Allah. Maka Allah katakan, kaifa takfurun? Kaifa takfurun? Bagaimana kalian bisa kufur? Bagaimana kalian bisa ingkar kepada Allah, padahal Allah yang menghidupkan kalian, yang memberikan kenikmatan-kenikmatan pada kalian. Disebutkan menghidupkan, mematikan kalian, menghidupkan kalian, kemudian mematikan kembali. Qala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Tadinya kalian itu mati. Maknanya tidak memiliki kehidupan. Mati di sini maknanya kalian tadinya tidak memiliki kehidupan, dan ini tafsir yang benar, yang rajih, yang lebih sahih, yaitu kalian dalam keadaan di punggung bapak-bapak kalian, atau kalian dalam keadaan masih tanah. Kalian dalam keadaan lam yakun syai'an madhkura. Lam yakun syai'an madhkura maknanya tidak pernah menjadi sesuatu yang disebut. Tidak ada. Dan itu makna mati. Bukan tadinya hidup kemudian mati, bukan. Dan itu bagaimana Allah katakan tentang tanah yang disebutkan dengan mayyitan fa ahyainaha. Kemudian kami hidupkan. Tanah itu dikatakan mati karena tidak ada kehidupan apa-apa. Kemudian ketika diturunkan oleh Allah hujan, fa ahyainaha, maka kami hidupkan dia. Barakallahu fikum. Karena ada tafsir lain, yaitu bahwasanya tadinya mereka itu hidup dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipersaksikan dengan persaksian-persaksian. Maka mereka mempersaksikan, setelah itu dimatikan kembali. Berarti makna dimatikan adalah tadinya pernah dihidupkan kemudian dimatikan. Kalau seperti itu maknanya, maka akan terjadi 3 kehidupan. Kehidupan yang sebelum dilahirkan, kemudian dimatikan, kemudian lahir kehidupan yang kedua, kemudian mati, dan dibangkitkan lagi kehidupan yang ketiga. Padahal dalam ayat lain dikatakan Rabbana amattana snataini wa ahyaytana snatain. Ya Allah, engkau hidupkan kami 2 kali dan kau matikan kami 2 kali. Berarti maknanya adalah tadinya kalian mati, maka itu dalam keadaan belum pernah disebut-sebut, tidak ada si fulan, tidak ada si alan. Lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura.
Pernahkah datang terpikir bahwa manusia itu tadinya sesuatu yang tidak pernah disebut? Tadinya sesuatu yang tidak pernah disebut. Abdullah, Salim, Muhammad, semua tadinya nggak ada. Tiba-tiba lahir si fulan, diberi nama dan kemudian hidup. Maka dikatakan wa kuntum amwatan, tadinya kalian mati, maknanya tadinya kalian lam yakun syai'an madhkura, tadinya belum ada sama sekali. Itu makna yang pertama. Kemudian Allah katakan setelah itu, summa fa'ahyakum, bukan summa, fa'ahyakum dengan fa. Yang juga maknanya kemudian kami hidupkan kalian. Kami lahirkan, kami wujudkan, kami jadikan engkau manusia yang hidup. Ya, ini setelah dilahirkan. Summa yumitukum, kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kematian yang kita kenal di dunia. Kemudian dikubur, mengalami masa-masa alam kubur sampai kemudian dibangkitkan. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga makna dihidupkan kembali. Summa yuhyikum hayatal akhirah. Kemudian dihidupkan dengan kehidupan akhirat. Summa ilaihi turja'un, kemudian kesanalah kalian dikembalikan. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah. Dan dikatakan dengan 2 kali dimatikan dan 2 kali dihidupkan. Yang tadinya tidak ada sama sekali, kemudian dihidupkan oleh Allah, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan lagi, kemudian dimatikan, dimatikan, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan, kemudian dibangkitkan yaumul qiyamah. Maka yang nama mati yang pertama adalah ketika dia dalam keadaan lam yakun syai'an madhkura. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan kalian dan menciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi ini seluruhnya. Tumastawa ila samai, kemudian Allah Subhanahu wa taala ke langit, fasawwahunna sab'a samawat, kemudian menyempurnakan langit tersebut 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in 'alim. Ini masih kelanjutan dengan yang sebelumnya. Lamma dzakara ta'ala dalalatan min khalqihim, ketika Allah pernah menyebutkan tentang penciptaannya, bahwa Allah yang menjadikan kalian hidup, tadinya kalian mati, tadinya enggak ada, tiba-tiba Allah hidupkan. Tadinya kalian tanah, kemudian Allah hidupkan, kemudian Allah matikan. Ini kemudian Allah bangkitkan kembali yaumul qiyamah untuk dibalas. Bagaimana kalian kufur? Dan juga kata Allah, dan Allah yang menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'an. Betapa rahmatnya Allah, betapa sayangnya Allah. Wa huwa arhamur rahimin. Khalaqa lakum, Allah ciptakan semua ini untuk kalian. Ada tumbuh-tumbuhan untuk kalian, ada binatang ternak untuk kalian, ada binatang tunggangan untuk kalian, ada binatang yang dagingnya dimakan untuk kalian, ada binatang-binatang yang memberikan faedah pada kalian dan kalian tidak sadar. Kalau saja nggak ada hewan-hewan tersebut, niscaya kalian dalam keadaan binasa. Ini semua untuk kalian. Mungkin ada yang berpikir, untuk apa binatang-binatang buas dan pemangsa? Kalau nggak ada binatang-binatang pemangsa tersebut, niscaya binatang-binatang lain akan terlalu banyak dan akan membinasakan kalian nantinya. Dan ini banyak dibahas oleh para ahli ilmu pengetahuan, bahwa itu sudah sangat pas, sangat seimbang. Allah ciptakan lakum, untuk kalian, untuk manusia. Minha luhumuha wa minha rukubuha. Ada yang ditunggangi, ada yang dimakan dagingnya, dan juga ada yang dipakai kulitnya. Dan ada yang menjadi hiasan buat kalian. Itu semua, barakallahu fikum, kita melihatnya indah. Pepohonan, sungai,
burung-burung dan sebagainya. Itu semua untuk kalian. Kaifa takfurun? Bagaimana kalian kafir? Padahal Allah berikan pada kalian segala sesuatu. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang mempersiapkan untuk kalian segala sesuatu. Yani khalaqahum wa ma yushahidunahu. Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian saksikan semuanya. Ay khalaqalakum barran bikum wa rahmatan. Allah ciptakan untuk kalian sebagai kebaikan buat kalian, sebagai kasih sayang buat kalian. Ma'alal ardi, semua yang ada di muka bumi. Lil intifa'i wal istimta'i wal i'tibar, untuk dimanfaatkan, untuk dinikmati, dan juga untuk diambil pelajaran. Ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Sudah kita katakan tadi, yang secara langsung, yang kalian makan dagingnya, yang kalian pakai kulitnya, yang kalian tunggangi punggungnya, itu langsung. Dan ada yang tidak langsung, karena ada ini, ada itu. Itunya manfaat buat kalian. Karena ada makhluk-makhluk tadi, maka ada sesuatu kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu buat kalian. Siapa yang berpikir ternyata daun-daun ini semua yang hijau menghasilkan oksigen buat kalian, walaupun kalian merasa bahwa ini pohon liar, apa gunanya? Ternyata semuanya memberikan oksigen untuk manusia, sehingga kalau kekurangan daun-daun hijau akan kekurangan oksigen. Ini barakallahu fikum dipahami oleh pakar-pakarnya, oleh ahli-ahlinya. Dan ini semua Allah yang maha tahu. Allah ciptakan dengan lengkap lakum. Wa fi hadhihi al-ayah al-'azimah dalilun ala anna al-asla fil asya'i al-ibaha wa at-taharah. Dan ayat ini kita mendapatkan kaidah dalam masalah fikih, yaitu kaidah yang 'azimah, al-asl fil asya'i al-ibahah, bahwa hukum asal dari perkara dunia semuanya boleh. Karena Allah katakan khalaqalakum, Allah ciptakan untuk kalian. Sebagaimana para ulama menyatakan kaidah bahwa semua ibadah tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Semua perkara dunia boleh kecuali yang dilarang. Lihat kaidahnya. Kalau masalah ibadah semuanya nggak boleh kecuali yang diperintahkan. Berarti tidak boleh mengadakan ibadah baru, karena hukum asalnya tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Adapun yang amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintahku, tertolak. Ini ibadah. Tapi masalah dunia sebaliknya, semuanya boleh. Ada larangan nggak? Nggak ada, berarti boleh. Ada larangan nggak? Nggak ada, berarti boleh. Apa dalilnya? Dalilnya khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Aku ciptakan buat kalian seluruhnya. Ini hukum asal. Kecuali yang ini dan yang ini dan yang ini. Kecuali babi jangan dimakan. Kecuali yang bertaring seperti anjing jangan dimakan. Kecuali maitah, bangkai, yang tertanduk, yang tertusuk, yang tercekik, tidak boleh dimakan. Jadi dikecualikan. Tapi hukum asalnya khalaqalakum, semuanya untuk kalian. Lianna siqat fi ma'radil imtinan, karena disebutkan dalam bentuk atau dalam siyak, dalam konteks imtinan. Imtinan itu menyebutkan kebaikan-kebaikan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kebaikan buat kalian, dan Allah ciptakan semua yang di muka bumi buat kalian. Fama fihi darar yakhruj bidzalika al-khaba'ith. Maka keluar dari kaidah ini apa yang dilarang. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an wa harrama 'alaikumul khaba'ith, dan mengharamkan atas kalian yang jelek-jelek. Dan tetap yang khaba'ith tadi diharamkan, tetapi jangan bertanya untuk apa diciptakan. Karena bisa jadi i'tibar sebagai pelajaran, bisa jadi imtihan sebagai ujian, bisa jadi ada manfaat yang tidak langsung. Karena ada itu ada sesuatu yang lain
yang kemudian bermanfaat buat kalian. Yang kita tidak tahu, yang kadang tidak diberitahukan oleh Allah dan kadang diketahui. Kaum muslimin yang saya hormati, maka dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah bahwa semuanya dihalal, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Di antaranya al-khaba'is, yang busuk-busuk, yang jelek-jelek. Fa inna tahrimaha aidan yu'khad min fahwal ayah. Dan pengharamannya juga terkandung di dalam kandungan ayat ini. Wa ma'rifatul maqsud minha. Dan juga kita mengenali maksud daripadanya. Untuk apa? Kok ada larangan kalau memang bumi ini semuanya untuk kalian? Karena Allah ingin menyempurnakan kenikmatannya untuk kalian. Maka diciptakan semuanya untuk kebaikan kalian. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Tapi kemudian diajarkan, yang ini jangan dimakan. Tetapi ada manfaat lain. Anjing pemburu tidak mengapa, jangan dimakan. Tapi dijadikan sebagai penjaga pemburu, dan itu boleh. Ada manfaat-manfaat yang tidak langsung. Wa annahu khalaqaha li naf'iha aw li naf'ina. Bahwa Allah menciptakan semua itu untuk manfaat kita. Maka kalau ada darar, kalau ada kejelekan ketika dimakan, kalau ada kejelekan ketika dipakai, kalau ada kejelekan ketika digunakan, maka diharamkan oleh Allah. Ini juga karena rahmat. Ini juga karena kasih sayang. Fa huwa kharijun min dzalik, maka itu bukan imtinan, maka dilarang. Ini akan merusak. Berarti bukan bukan kebaikan buat kalian, maka Allah larang. Ini jangan. Berarti larangan Allah termasuk kebaikan dari Allah buat kalian, termasuk rahmat dari Allah buat manusia. Qala min tamami ni'matihi, berarti ini dari kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mana'ana minal khaba'is, Allah larang kita dari yang jelek-jelek. Tanzihan lana, sebagai penjagaan untuk kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa syukrulillah. Kita memuji Allah dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya untuk kita, dan kemudian kalau ada yang berbahaya Allah ingatkan, ini jangan. Ini jangan dimakan. Ini jangan dipakai. Ini jangan diminum. Akan merusak kalian. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa takfurun?" Bagaimana kalian kafir? Bagaimana kalian bisa kufur pada Allah, padahal Allah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian, kemudian Allah pilihkan untuk kalian yang terbaik, kemudian Allah larang yang jelek-jelek. Karena rahmat dan dikut. Karena sayangnya pada kalian. Kaifa takfurun? Bagaimana kita enggak bersyukur? Kenapa kita kufur? ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Kemudian istawa ila. Kalimat istawa kadang-kadang mutaaddi, kadang-kadang lazim. Kadang-kadang membutuhkan kata sambung, kadang-kadang tidak. Kata sambungnya kadang ila, kadang ala. Dan itu menunjukkan makna-makna yang berbeda. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, taridu fil Qur'an ala salasati ma'anin. Bahwa kalimat istawa dalam Quran memiliki 3 makna. Fataratan la ta'adda bil harfi. Kadang-kadang kalimat istawa tidak memakai kata sambung. Enggak pakai ila, enggak pakai ala. Fayakunu ma'naha al-kamal. Maka maknanya adalah sempurna atau lengkap. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, walamma balagha ashuddahu wastawa. Walamma balagha ashuddahu wastawa. Ketika sudah mencapai batas kedewasaannya dan sempurna. Istawa maknanya sempurna. Balagha ashuddahu wastawa. Setelah mencapai balignya, mencapai dewasa dan sempurna, itu istawa. Tanpa ila, tanpa ala. Wa taratan takunu bima'na ala wartafa'a. Yang kedua, kadang-kadang dia memiliki makna tinggi, di atas.
kalau memakai kata sambung ala. Istawa 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Berarti istawa 'ala al-'arsy. Kalau istawa memakai kata sambung 'ala, maka maknanya 'ala wartafa, maknanya tinggi di atas. 7 ayat yang menyatakan bahwa Allah 'alal 'arsy. Allah maha tinggi di atas 'arsy-Nya. Pakai 'ala. Mana yang ketiga? Tsumma stawa ila. Kalau 'ala sudah terangkan tadi maknanya tinggi, sebagaimana dikatakan tsumma stawa 'alal 'arsy, bahwa Allah maha tinggi di atas 'arsy, atau ketika disebutkan mengenai mereka makhluk-makhluk juga maknanya seperti itu. Litastawu 'ala zuhurihi, untuk kalian naiki di atasnya, di atas punggung-punggungnya. Itu kalimat istawa 'ala. Tentunya bagi Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Bahwa Allah di atas arasnya tidak sama dengan makhluk di atas tunggangannya. Wa taratan takunu bimana qasada. Dan kadang-kadang berarti makna yang ketiga bahwa kalimat istawa dengan kata bantu ila maknanya adalah menuju atau ke. Qasada kama idza udiyat bi ila, seperti ketika memakai kata bantu ila. Kama fi hadhil ayah, sebagaimana dalam ayat kita. Kembali pada ayat. Apa kata Allah? Tsumma stawa ila as-sama'. Tsumma stawa ila as-sama'. Yani menuju, menyengaja kepada langit. Ailama khalaqa ta'ala al-arda qasada ila khalqis samawati. Ketika Allah menciptakan bumi, telah menciptakan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala menyengaja kepada langit untuk menyempurnakannya dan menciptakannya. Fasawwahunna sab'a samawat, maknanya khalaqaha. Maknanya khalaqaha, Allah ciptakan dia. Wa ahkamaha, Allah sempurnakan dia. Wa atqanaha, Allah mapankan, Allah mantapkan dia, Allah sempurnakan dia. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Yani maha mengetahui apa yang diciptakannya. Allah maha mengetahui tentang apa yang diciptakannya, langit dan bumi dan semua isinya dan semua yang ada di antara keduanya. Sebagaimana Allah katakan, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Ya'lamu as-sirra wa akhfa. 3 ayat ini semuanya tentang ilmu. Pertama ayat Allah Ta'ala dalam surat Al-Hadid, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yakhruju fiha. Mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Yang masuk ke dalam bumi, apakah manusia yang dikubur atau benda apapun, makhluk-makhluk yang terpendam, tertimbun, yang masuk ke dalamnya. Wa ma yakhruju minha, yang keluar daripadanya, tumbuh-tumbuhan dan segala macam hasil-hasil bumi. Allah Maha mengetahui. Wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Malaikat yang turun atau malaikat yang naik. Barakallahu fikum. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dalam ayat lain dikatakan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian rahasiakan, apa yang kalian sembunyikan, ataupun apa yang kalian umumkan. Allah Maha tahu. Yang sir dan yang alaniyah. Sir yang tersembunyi, alaniyah yang terang-terangan. Tusirruna wa ma tu'linun. Atau Allah katakan ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Maha mengetahui yang tersembunyi, yang rahasia. Qulna a'azakumullah wa katsiran ma yuqrinu baina khalqihi lil khalqi wa itsbati ilmihi. Dan seringkali Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara penciptaannya dan ilmunya, mengiringkan bersama-sama. Setelah menyatakan penciptaan, Allah kabarkan ilmunya.
Setelah menyebutkan penciptaan, Allah kabarkan bahwa Allah Maha mengetahui. Karena memang sewajarnya yang menciptakan pasti Dia yang tahu. Ini azakumullah hikmah. Kenapa sering kali dalam Al-Quran diiringkan setelah berbicara penciptaan selalu berbicara tentang ilmu. Sebagaimana dalam ayat tadi, setelah menyatakan khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Diakhiri wa huwa bikulli syai'in alim. Atau ayat Allah, ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah semestinya Allah tahu apa yang Allah ciptakan? Diiringkan bersama-sama. Allah Maha mengetahui apa yang Allah ciptakan. Dan juga ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang diciptakannya. Allah yang menciptakannya, maka Allah yang tahu. Dan Allah tahu pula apa yang akan terjadi pada mereka, pada makhluk-makhluk tersebut. Bagaimana nantinya, apa akibatnya, semua Allah tahu. Dan di sini juga kita mendapatkan faedah bahwa penciptaan langit dan bumi itu diciptakan bumi lebih dulu. Wa huwa alladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah lah yang menciptakan untuk kalian apa yang di muka bumi. Berarti bumi sudah diciptakan, Allah ciptakan pula semua yang di muka bumi. Baru tsumma istawa ila sama, kemudian Allah menyengaja untuk menciptakan langit di atasnya. Berarti penciptaan bumi dengan penciptaan langit, mana yang lebih dulu? Yang lebih dulu penciptaan bumi. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada. Dalam ayat lain juga sama. Dan Allah ceritakan lebih rinci, tapi kalimatnya juga untuk mengingatkan hal yang sama, yaitu masalah kekufuran. Kata Allah, qul a'innakum latakfurun. Apakah kalian kufur kepada yang menciptakan bumi dalam 2 hari? Kemudian kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Padahal bumi yang kalian pijak, bumi Allah. Dan semua yang kalian makan, ciptaan Allah. Semua yang kalian pakai dari Allah, dari tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan. Ketika tidak Allah tumbuhkan, ketika Allah timpakan paceklik panas yang bertahun-tahun, maka niscaya kita nggak akan bisa makan, nggak akan bisa berpakaian. Bukan hanya nggak bisa minum, itu yang pertama, nggak bisa minum, susah. Tapi kemudian pohon-pohon mati, nggak akan menghasilkan kapas untuk bikin pakaian, nggak akan menghasilkan makanan apapun, berarti juga nggak bisa makan. Padahal hujan yang berhenti, yang terbayang kita kekurangan air, ternyata akhirnya kekurangan segalanya, makannya juga, pakaiannya juga. Bahkan kekurangan yang lebih daripada itu. Maka Allah katakan taj'aluna lahu andada. Allah yang menciptakan bumi buat kalian dalam 2 hari. Apakah kalian menyekutukan Allah? Dzalika Rabbul Alamin. Padahal Dia adalah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. Dan juga yang menciptakan gunung-gunung di atasnya, yang kemudian diberi oleh Allah SWT berkah padanya, dan Allah tentukan kekuatan-kekuatannya. Apa ayat berikutnya? Tsumma istawa ila sama. Kemudian Allah istawa ila sama, menyengaja ke langit, menuju ke langit. Kemudian wahia dukhan, dalam keadaan dia asap. Faqala laha walil ardi. Kemudian Allah katakan kepadanya dan kepada bumi, i'tiya taw'an aw karhan. Datanglah, apakah dengan taat ataupun terpaksa. Qalata ataina ta'in. Kata mereka, kami akan datang dengan taat. Faqadahunna sab'a samawat. Maka setelah itu Allah sempurnakan 7 lapis langit. Fi yawmaini, juga dalam 2 hari. Wa auha fi kulli sama'in amraha. Dan Allah wahyukan kepada setiap langit
urusan-urusannya. Allah wahyukan semua urusan-urusannya bagi setiap langit. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan kami hiasi langit-langit tadi dengan bintang-bintang, dengan pelita-pelita. Wa hifdhan, dzalika taqdirul aziz al-hakim, aziz al-alim. Ini semua menunjukkan bahwa Allah menciptakan bumi dulu, kemudian menciptakan langit. Adapun pada surat yang kalian hafal, Allah sedang menunjukkan penciptaan-penciptaannya, dan Allah menunjukkan kekuasaannya, bahwa kalian itu tidak ada apa-apanya dengan ciptaan-ciptaan Allah. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian lebih dahsyat penciptaannya atau langit? Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah angkat dan Allah sempurnakan. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah tentukan pula malamnya dan Allah keluarkan paginya. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu dahaha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, menciptakan langit atau menceritakan langit dulu kemudian menciptakan bumi. Apakah itu menunjukkan urutan langit dulu kemudian bumi, yang berarti terbalik dengan yang tadi? Tadi bumi dulu kemudian langit. Di sini dikatakan dulu langit dulu dibicarakan, terus setelah itu dibicarakan bumi. Tetapi kata para ulama, kata Ibnu Katsir rahimahullah, faqad qila inna summaha huna innama hiya li'atfil khabar 'alal khabar. Kata Ibnu Katsir bahwa kalimat dalam ayat ini summa ini adalah kaitannya bukan bermakna urutan, tapi mengurutkan berita dengan berita. Diurutkan pertama berita yang besar dulu, kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Yang besar adalah langit. Apakah kalian lebih dahsyat penciptaannya atau langit? Dan juga bumi kami ciptakan begini dan begitu. Bukan berarti langit dulu kemudian bumi. Dan mengatofkan berita dengan berita tidak mesti menunjukkan urutan, walaupun dengan summa. Contoh dalam sebuah syair dikatakan qul liman sada thumma sada abuhu thumma qad sada qabla dhalika jadduh. Saya ulangi, qul liman sada, katakan pada orang yang sada, yang sudah menjadi tokoh. Thumma sada abuhu, dan sudah menjadi tokoh pula bapaknya. Dan sudah menjadi tokoh pula kakeknya. Sebelum itu, mana lebih dulu? Anaknya dulu apa kakeknya dulu? Jelas yang menjadi tokoh pemimpinannya kakeknya dulu, nggak mungkin anaknya dulu, baru kemudian mundur ke belakang. Tapi jelas kakeknya dulu. Tapi disebutkan pertama anaknya, baru kemudian bapaknya, kemudian kakeknya. Ini atful khabar 'alal khabar. Berarti kadang-kadang summa tidak menunjukkan tertib, tidak menunjukkan tertib. Kalau atufnya khabar 'alal khabar. Ini semua berita. Yang ini lebih dulu, yang itu lebih dulu. Tetapi yang diberitakan adalah pertama kali yang berkait dulu. Jadi yang dibicarakan anak muda ini telah menjadi sayyid, telah menjadi tokoh. Dan juga dulu bapaknya juga sama menjadi tokoh. Bahkan kakeknya juga sudah menjadi pemimpin. Boleh memakai kalimat atau memakai kata summa, pakai ataf summa. Qul liman sada thumma sada abuhu thumma sada jadduhu. Ini atfu khabar 'alal khabar, tidak menunjukkan tartib. Barakallahu fikum. Sehingga jelas yang rajih adalah apa yang dikatakan pertama tadi, bahwa penciptakan bumi dengan langit adalah bumi dulu, kemudian baru sawwahunna sab'a samawat, Allah sempurnakan, Allah ciptakan langit setelah itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa jazakumullahu khairan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.